Oke, salah satu daya tarik dalam memakan buah iblis adalah kekuatan yang diberikan terhadap penggunanya itu. Dan dari sekian banyak manfaat yang diberikan itu, kelemahan dari sang pemakan buah iblis sendiri adalah hilangnya kemampuan untuk berenang. Namun, mungkin banyak yang belum tahu nih fakta dan efek air bagi para pengguna buah iblis itu sendiri. So relax, ini akan sangat menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai efek air bagi para pengguna buah iblis. Tentunya di sini kita akan bahas dampak dari air biasa sampai air laut terhadap pengguna buah iblis itu. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, salah satu risiko yang dapat dalam semua pemakan buah iblis adalah mereka akan kehilangan kemampuannya untuk berenang. Ini sudah dinyatakan oleh Sang kepada Luffy di chapter 1 dahulu, yang dimana kejadiannya waktu itu Luffy tidak sengaja memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi miliknya. Nah, yang sebenarnya Gomu Gomu no Mi ini merupakan hasil harta karun rampasan perang dari musuh Sang pada waktu saat itu. Nah, kembali ke poin intinya tadi, ini jelas menunjukkan bahwa pengguna buah iblis tidak akan bisa berenang, bahkan berenang di air tawar sekalipun. Tetapi nih, banyak orang yang percaya sebaliknya, dimana hanya air laut yang menjadi kelemahan pengguna buah iblis. Maka dari itu nih, kita akan coba menjelaskan mengapa semua jenis air dapat berefek terhadap para pengguna buah iblis. Kita juga akan memberikan pernyataan dari Oda Sensei serta bukti dalam chapternya untuk mendukung setiap pernyataan kita di sini nanti. Oke, pertama pernyataan Oda Sensei di SBS volume 41 yang menyatakan pengguna buah iblis akan dibenci oleh laut. Nah, laut di sini sebenarnya bisa mengacu pada sungai, kolam, dan pemandian hingga segala jenis air. Saat para pengguna buah iblis ini masuk ke dalam air, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan mereka dan akan kesulitan menggerakkan tubuh mereka jika seluruh tubuh mereka itu terendam di air tersebut. Pada kenyataannya, mereka akan kesulitan dan bahkan kekuatannya itu tidak akan berguna sama sekali. Nah, beda cerita nih, jika air tersebut hanya mengenai kurang dari separuh tubuh dan hanya beberapa anggota badan saja, para pengguna buah iblis masih dapat menggunakan kekuatannya itu. Nah, selain itu, hujan dan air yang menetes tidak berpengaruh sama sekali terhadap para pengguna buah iblis. Kita tahu nih, semua jenis air ternyata dapat berdampak pada pengguna buah iblis bahkan ketika penggunanya sedang mandi. Nah, pada chapter 935, ternyata pada scene ini, Shinobu, Nami, dan Robin yang sedang berendam di air panas saat itu. Di sini kita bisa melihat nih, hanya Robin yang merendamkan kakinya saja. Nah, di sini Shinobi sudah mengetahui bahwa pengguna buah iblis itu bakal merasa lemah saat dirinya itu terendam air saat mandi sekalipun. Jadi ya, Shinobi itu mengerti mengapa Robin tidak berendam dengan seluruh anggota badannya. Nah, sama halnya dengan Brook, di sana dia perlahan kehilangan kekuatannya ketika level air itu meningkat hingga menjadi banjir di istana Ryugu. Ini menunjukkan bahwa bersentuhan dengan laut tidak secara langsung saja menghilangkan kekuatan para pengguna buah iblis itu sendiri kecuali mencapai level tertentu. Lalu, apakah hujan mempengaruhi pengguna buah iblis juga? Kita dapat bilang nih, hujan tidak mempengaruhi pengguna buah iblis sama sekali. Nah, ini dibuktikan dengan pertarungan Luffy versus Smoker di Lockdown dahulu. Yang mana kita tahu scene epic itu karakter Monkey D. Dragon muncul untuk pertama kalinya menyelamatkan Luffy dari Smoker. Nah, di sini mereka dapat bertarung secara normal pada saat itu. Jika kita lihat nih, di sana hujan lumayan cukup deras loh. Nah, kemudian jika jumlah air ini sedikit, itu tidak akan mempengaruhi sang pengguna buah iblis ini sendiri. Karena alasan itulah mengapa Kuzan mampu membakukan laut dan Carlot Oven mampu merebus laut sampai meletakkan tangannya pada air laut sekalipun. Oke, kita tahu alasan ini juga membuat Luffy ini tidak merasa lemah saat dia jatuh ke pemandian buah Hancock dahulu di Amazon Lily karena permukaan air yang cukup rendah. Tidak hanya itu nih, kita menemukan fakta lainnya bahwa ternyata Luffy juga masih bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya di dalam laut itu. Scene ini diperlihatkan ketika perjalanan ke pulau manusia ikan. Luffy dan Sanji melapisi tubuh mereka dengan gelembung-gelembung kecil itu. Nah, meskipun Luffy mengatakan energinya itu melemah, di sini kita dapat melihat nih bahwa Luffy masih dapat menggunakan gear 3 ditambah dengan armen hakinya untuk memukul mundur Kraken dengan elephant gun miliknya itu. Karena kita tahu dia belum sepenuhnya tenggelam.
Nah, namun perlu dicatat ya, meskipun semua pengguna buah iblis ini lemah terhadap air, kekuatan dari penggunanya sendiri itu masih dapat bekerja di bawah air sekalipun. Beberapa contoh misalnya seperti Galdino alias Mr. Tree dapat bertahan hidup di bawah air dengan membentuk mangkuk wax yang mengelilingnya itu, serta menciptakan kunci yang digunakan untuk membuka borgol sea stone. Nah, poin terakhir yang menjadi salah satu bahaya terbesar yang diciptakan oleh kelemahan pengguna buah iblis ini terhadap air sendiri, yaitu resiko tenggelam yang dapat dimanfaatkan oleh lawan untuk membunuh pengguna buah iblis itu yang sangat kuat. Hal ini pernah terjadi seperti yang dilakukan oleh Hody Jones saat melawan Luffy di bawah air dengan memecahkan gelembung yang digunakan oleh Luffy untuk melindunginya itu dari air laut dan satu-satunya sumber udara baginya tersebut. Namun yang perlu menjadi catatan bahwa risiko mati karena tenggelamnya hanya berlaku untuk para pengguna buah iblis jika tidak bisa bernafas di dalam air. Nah, berbeda halnya dengan manusia ikan yang mampu bernafas di dalam air, seperti hanya pada chapter 779, Jax dapat bertahan hidup meskipun dirinya tenggelam karena serangan para Admiral Marine. Oke, setelah kita mencari tahu kenapa Jack dapat bertahan hidup, ternyata dia separuh ras dari manusia ikan yang bisa bernafas di dalam air itu. Dan dalam dunia One Piece sendiri, ras hybrid cenderung lebih kuat dibandingkan ras murni. Terlebih lagi nih, jika mereka menggunakan buah iblis Zoan yang sangat kuat. Nah, meskipun begitu, pengguna buah iblis ini tidak dapat menggerakkan jari atau melakukan tindakan sadar lainnya saat berada di dalam air. Tapi untungnya bagi Jack, bernafas adalah respon fungsi tubuh yang tidak disengaja yang dapat dilakukan bahkan saat kita tidur, yakni seperti memompa darah. Dan salah satu alasan juga yaitu Jack memiliki kemampuan regenerasi yang lebih dari cukup untuk pulih dari sesuatu yang seperti tertusuk jangkar, terutama setelah beberapa hari beristirahat di dalam air itu tanpa menggerakkan anggota tubuhnya. Namun tetap saja nih, jika pengguna buah iblis ini dapat bertahan hidup di dalam air hanya dengan bernafas, resiko kematian pun tetap tinggi. Imobilitas ini juga akan sangat membuat pengguna buah iblis sendiri rentan terhadap bahaya laut seperti predator laut karena mereka tidak akan mampu membela diri. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai efek air bagi para pengguna buah iblis beserta fakta-faktanya. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.